Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulaida Oktaviani. Saya dari kelas S2B, Prodi Ekonomi Pendidikan tahun ajaran 2022. Di sini saya akan menerangkan rekaman saya, yaitu tentang logika dalam filsafat. Sebelum memulai presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anco selaku dosen filsafat ilmu. Logika sebagai esensi dari filsafat. Logika atau logos, ucapan kata, akal budi, dan ilmu. Inti pengertian logika terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, logika sebagai ilmu. Logika adalah elemen dasar setiap pengetahuan. Yang kedua, logika sebagai seni atau keterampilan, yakni seni atau asas-asas pemikiran yang tepat, lurus, dan semestinya. Dari aspek waktu dan kecanggihannya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, logika tradisional atau logika naturalis, yaitu cara berpikir yang sederhana yang berdasarkan kodrat atau naluri fitrah manusia, yang sejak lahir sudah dilengkapi cara berpikir atau alat berpikirnya. Yang kedua, ada modern, formal, dan material. Untuk formal, mempelajari cara atau pekerjaan akal serta menilai hasilnya. Yang material, mempelajari sumber, alat, proses, dan pengetahuannya. Macam-macam logika terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada logika alamiah, yaitu kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan subjektif. Yang kedua, logika kodratif, yaitu ada pada setiap manusia yang kodratnya sebagai makhluk rasional dengan akal budi manusia yang dapat bekerja menurut hukum logika secara spontan. Yang ketiga, logika ilmiah, yaitu ilmu praktif normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang jika dipatuhi akan membimbing kita mencapai simpulan yang lurus atau sah. Manfaat logika dalam pengembangan ilmu terbagi menjadi 5. Yang pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam sebuah lapangan ilmu, pengetahuan, atau bahkan kehidupan. Yang kedua, logika menambah daya berpikir abstrak dan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita sesat oleh segala sesuatu kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Yang keempat, logika membantu kita berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar atau yang salah. Logika membantu orang berpikir lurus, tepat, dan teratur. Unsur-unsur penalaran deduktif. Aspek kegiatan mental terdiri dari pengertian atau konsep, putusan, dan penyimpulan. Aspek ekspresif verbal, bentuk kata, pernyataan atau kalimat, berita, proporsional, dan silogisme. Persoalan induktif dan deduktif. Induktif terbagi menjadi dua. Akal bertolak dari pengetahuan yang konkret atau khusus, lalu menyimpulkan hal yang lebih umum. Yang kedua, simpulan bersifat generalisasi, tidak menjamin kepastian mutlak. Untuk deduktif, yang pertama, akal bertolak dari pengetahuan yang lebih umum untuk menyimpulkan hal yang lebih khusus. Yang kedua, simpulan bersifat analitis, argumentasinya sahih dari sudut logika formal. Proposisi logika dan objektivitas. Untuk proposisi adalah pernyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah kesimpulan. Proposisi dalam logika akan membangun sebuah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan hadirnya objektivitas. Silogisme, proses penarikan simpulan secara deduktif, disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau simpulan. Ragam silogisme terbagi menjadi 3. Yang pertama, silogisme kategorik, yaitu semua posisinya merupakan kategorik. Silogisme hipotetik, argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Yang ketiga, silogisme disyuktif.
Premis mayornya merupakan keputusan disyuktif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Hukum-hukum silogisme kategorik. Apabila salah satu premis bersifat partikular, maka simpulan harus partikular juga. Yang kedua, apabila salah satu premis bersifat negatif, maka simpulannya harus negatif juga. Yang ketiga, apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil simpulan. Yang keempat, apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil simpulan. Yang kelima, apabila term penengah dari sebuah premis tidak tentu, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Yang terakhir, apabila tidak konsisten, maka kesimpulan akan salah. Macam-macam silogisme hipotetik. Premis minor mengakui bagian antecedents. Yang pertama, jika hujan saya naik beca mayor, sekarang hujan minor, maka saya naik beca konstruksi. Yang kedua, premis minor mengakui bagian konsekuensinya. Yang pertama, jika hujan bumi akan basah, sedangkan bumi telah basah, maka hujan telah turun. Yang ketiga, premis minor mengingkari antecedents. Yang pertama, jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Yang kedua, politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan tidak akan timbul. Premis minor mengingkari bagian konsekuensinya. Bila mahasiswa turun ke jalan, penguasa akan gelisah. Yang kedua, pihak penguasa tidak gelisah. Yang ketiga, jadi mahasiswa tidak turun ke jalanan. Hukum-hukum silogisme hipotetik. Bila antecedents terlaksana, maka konsekuennya juga terlaksana. Bila antecedent tidak terlaksana, maka konsekuen tidak terlaksana. Bila konsekuen terlaksana, maka antecedent terlaksana. Bila konsekuen tidak terlaksana, maka antecedent tidak terlaksana. Silogisme disyunktif. Silogisme disyunktif dalam arti sempit, mayornya mempunyai alternatif kodraktif. Contohnya, Harry jujur atau berbohong, premis 1. Ternyata Harry berbohong, premis 2. Maka ia tidak jujur, konklusi. Yang kedua, silogisme disyunktif dalam arti luas sama dengan premis mayornya mempunyai alternatif bukan kontradiktif. Contohnya, Tono di rumah atau di pasar, premis 1. Ternyata ia tidak di rumah, premis 2. Jadi Tono di pasar, konklusi. Hukum-hukum silogisme disyunktif. Yang pertama, silogisme disyunktif dalam arti sempit, konklusinya dihasilkan selalu benar apabila produser menyimpulkan valid. Silogisme disyunktif dalam arti luar, kebenaran. Konklusinya adalah 1. Bila premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. 2. Bila premis minor mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah atau salah. Terima kasih, sekian paparan presentasi dari saya, Nurul Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.